Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk guru kami tercinta Syekhuna al-Mukarram, Ustadzna. Ana hadir hari ini tidak membawa apa-apa, hanya dengan alat media dan energi doa. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam ta'zim untuk sahabat kami Al-Ustadz Asep Rogia yang terhormat. Dan ini qadarullah azza wa jalla, yang seharusnya setelah dari Sahid ini kami merapat ke Istana Bogor untuk coaching, untuk protokoler di dalam. Tapi qadarullah setelah meeting dengan mereka, ternyata Ana lebih adem untuk standby bersama santri-santri dari Sa'adah hari ini. Karena apa? Ana juga kangen ya mantu-mantu. Walaupun Ana nggak pernah ketemu dengan Anda, tapi kita semua dalam naungan dan dalam payung, namanya payung bait-bait himne yang selalu digaungkan oleh santri-santri dari Sa'adah. Ustaz Ade yang terhormat. Ini juga qadarullah. Ana lama tak ketemu dengan kawan kita ini. Dengan alam pesantren Darus Sa'adah, kompleknya bahagia, yang seharusnya kita harus bahagia. Maka hal yaum ana bersama tim merapat dengan tulisan menarik di sini, people. Saya minta bismillah santri-santriku bersama ibu-ibu majelis talim hari ini. Ada tulisan menarik di bawah tulisan Smart Motivation bahwa Nusantara merindukan kiprah santri yang berkarakter. Bunda yang di belakang, santri yang pinter udah banyak di negeri ini. Tapi santri yang berkarakter, al-muta'addib, itu yang dirindukan. Darus Sa'adah lahir karena ada power sang almarhum dengan niat tulus ingin berdiri lahan tanah ini, pejuang-pejuang kalimat Allah. Antum 40 orang ini akan mengepakkan sayap antum suatu saat nanti. Antum suatu saat akan terlahir dari rahimnya Darus Sa'adah. Ana membayangkan banget ketika Ustaz Asep bilang, Pak Happy 40 santri loh. Karena Ustaz Asep selalu melihat kami tampil depan ribuan orang. Ana katakan kepada beliau, Ustaz, 40 santri itu orang-orang hebat, yang suatu saat antum di tempat masjid ini atau di lahan wakaf akan berdiri masjid sebagai istana megah santri. Antum suatu saat akan berbisik di buminya Darus Sa'adah. Antum akan mengatakan, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Antum berbisik di bumi dalam sujudnya sambil mengatakan, Ya Rabb, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Andaikan sujudku ini kau terima ya Allah, berikan pahalanya untuk para founder, juga almarhum, dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Karena apa? Ketika kita yakin dengan doa saat kita sujud dalam doanya, maka kita yakin langit akan mendengar jemaah. Maka ahibati fillah, ketika antum melihat tulisan ini, indah banget tulisan ini anak-anak. Selami samudra dari Sa'adah ini dengan kafah, tidak setengah-setengah. Karena apa? Antumlah akan menjadi kebanggaan negeri ini. Bismillah anak-anakku. Anak mana izin anakku yang munasat. Suaya Pak Ade, afwan. Beberapa waktu lalu, sebulan yang lalu ke antum, atau 6 bulan yang lalu ke antum. Nah, tangan-tangan mungilmu ini, di saat orang tua antum mengantarkan antum ke pondok ini, disaksikan ibu-ibu majelis taklim hari ini. Ana yakin semua orang tua pernah berbisik di telinga sang santri di awal masuk ke gerbang dari Sa'adah. Orang tua itu sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini, nah. Andaikan ibu-ibu yang di luar sana atau di depan kami, Pak Happy, saya nggak punya anak santri, pasti Anda pun pernah berbisik di telinga sang anak sambil mengatakan, nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Nah, ibu ini belum bisa sujud dengan sempurna. Tapi aku mohon ya, Naya,
Aku kasih kau mukenanya ini nak. Aku kasih kau ini alat sholatnya. Yang jadi wali santri di sini berbanggalah Anda Bapak Ibu. Yang jadi wali santri hari ini berbanggalah. Karena apa? Anda gak sendiri di rumah. Anda punya pejuang kalimat-kalimat Allah yang sering berbisik di buminya Darussaada. Dia berdoa, ya Rabb, tawil a'maruna ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, wa a'mar walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Karena suatu saat 40 kawan kita ini, mereka akan mengibarkan bendera Darussaada, hiasi langit Nusantara. Inilah jejak santri anak negeri. Maka ahibati fillah, dalam segmen hari ini, Anda tak tahu sampai kapan Anda bicara. Sampai Pak Kiai bilang, Pak Happy udah selesai waktunya, berarti udahan. Antum siap belajar? Mana? Baru mulai udah pada nangis kita dari mana? Antum siap belajar? Mana suara santri Darussaada? Suaranya 30% di sini. Siap belajar? Siap. Allahu Akbar. Oke saya kalau kayak gitu ya. Bismillah. Sok duduk dengan tenang. Sekarang Anda minta angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Mulai. Kolam. Pulpen. Anak paling senang kalau udah main ini, pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa pulpen 2 apa enggak? Alhamdulillah nih, soleh-soleh semua nih. Sekarang jangan kau pulpen aja, angkat tangan satunya lagi dengan kurosahnya. Mulai kah? Masya Allah. Sip. Kalau udah kayak gitu, antum siap belajar hari ini people. Dan bismillah, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Kita mulai segmen pertama. Turunkan kurosah dan kolabnya. Yang Anda minta adalah sekarang ibu-ibu juga ikut, kemudian santri juga ikut. Sok kita buktikan ke negeri ini. 70.000 orang lagi mendengarkan Anda hari ini people. Dari frekuensi 102,7. Di sini 40 santri, mungkin 20 sampai 30 para ibu-ibu. Tapi yang mendengarkan hampir ribuan orang dari Sabang sampai Merauke hari ini people. Kita coba dalam hitungan 3, 2, 1. Angkat tangan kanannya Darussaada. Ibu-ibu ikut. Kepalkan tangannya Bunda. Nah, kepalkan tangannya. Getarkan Nusantara dengan the power of takbir Darussaada hari ini. Takbir. Tanah Darussaada merindukan takbir antum hari ini. Takbir. Allahu Akbar. Turunkan tangannya Bibu. Kalau sudah mulai segmen ini, tak selamanya saya yang bicara di depan. Kita buktikan depan wali santri kalau santri pun bisa bicara. Nanti ada segmen, nanti saya akan minta santrinya maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara seperti saya hari ini. Depan kamera dilihat banyak orang. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya, ya Allah, gitu ya. Resep saya kayak gini. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu kalau lihat dari depan nih, ekspresi santri sudah langsung baca yang mengheningkan cipta. Allahu Akbar ya. Siap ya? Antum pasti bilang gak mungkin Pak Happy. Pak Happy kan belum perkenalan. Enggak, sekarang kita buktikan. Bismillah. Saya menggunakan satu alat ini. 5.000 anak buton kemarin di satu aula. Ketika saya angkat kayak gini, itu tatapannya sudah tak enak dipandang. Mereka langsung meningkat cipta. Astagfirullahaladzim. Kita buktikan ya, Darussaada ya. Kita mulai. Pasti antum bilang, Ustadz afwan, analah afwan, Ustadz belum ngerti. Kita fahamkan hari ini. Apa maksudnya dengan alat ini? Ini dia, Wibu. Pasti semua ngikutin kemana dia pergi. Ibu-ibunya juga sama lagi ikutan gitu ya. Anda pasti tanya lagi, Pak Happy, maaf saya belum paham. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungnya atau di bajunya ada titik warna putih, lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Tuh, mulai. Sok baca ayat kursi nggak apa-apa di sini ya. Kau kira apa di sini ya? Kita buktikan. Mulai. 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Yang lagi nunduk langsung bangun lagi ya. 3, 2. Resep saya. Semua melototin saya sambil berdoa Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Nanti ada segmen. Dapatkan 1 reward dari saya. Sebentar ibu-ibu. 1 reward dari saya.
Siapa yang berani maju ke depan dan bicara dan pegang ini mikrofon, get one reward, dapatkan satu reward, hadiah dari saya nak. Dan itu hadiah kalau you ikutan di luar harus kursus. Kursusnya harus bayar per 15 menit 750.000. You nggak perlu ke sana, cukup di sini. Tenang kawan, tenang. Insya Allah, barakallah. Tenang. Jangan kau melihatku seperti itu. Resep saya ngeri aja Mas Andri ya. Anak hitung sampai 5 ya. Yang berani maju ke depan dari ada sebelum saya menyampaikan materi. 1, 2, 3, yakin gak ada? 4, yakin gak ada nak? Gak ada. 5, tidak ada? Berarti nanti untuk segmen terakhir sebelum saya tutup ya, akan saya minta, berarti Anda suka dengan laser kayak gitu ya, nanti akan saya tunjuk dengan laser. Oke, standby kembali. Saya minta duduk dengan tegak nah, tidak ada yang menunduk, simpan alat tulisnya, tidak ada waktu menulis, dan kita mulai segmen pertama. Mbak Vera, Isara Bogor standby, ini tulisannya Bibo, tulisannya adalah Are you ready? Siap ya? Ibu-ibu ikutan, ibu-ibu pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Bahasa Inggris versi bubulak juga gak apa-apa ya. Ketika saya tanya are you ready, santri jawabnya apa? Yes sir. Ingat kak, santri-santri Darus Saada harus jago-jago bahasa Inggrisnya, jangan kalah dengan orang luar ya. Ketika saya bilang are you ready, jawaban santri apa? Yes sir. Masya Allah. Are you ready? Yes sir. Masya Allah. Kak, Darus Saada itu identik dengan dar artinya ruang atau komplek atau rumah. Saada artinya bahagia. Kalau antum bilang Ustadz, kalau anak pengen tampil depan orang dan bisa mempengaruhi orang, caranya gimana? Antum harus bahagia bicaranya. Apa itu? Gunakan 2 senjata saat bicara. Apa itu nak? Yang pertama smile face. Bicara sambil tersenyum itu indah banget loh nak. Gak percaya gak? Ketika seorang anak TK bunda, dia maju ke depan sambil mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Saya tanya anak itu, oh, apa 3 kata itu nak? Cuma ngomong kayak gini aja tapi saya suka banget Pak Chandra. Apa kalimatnya? Nah, sini sayang. Dia bicara dengan senyuman. Nah, sini sayang. Bayangkan kalau ibu itu ngomong gak ada senyuman sama sekali. Nah, sini sayang. Kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Dalam dunia komunikasi, itu namanya smile face.
Anda buktikan hari itu kalau santri juga punya talent, punya kemampuan. Tiba-tiba datang orang-orang talent, Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan namanya TV voice over. TV voice over, orang-orang talent bilang, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Nanya aja kayak gitu, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Kepanjangan itu pertanyaan. Kenapa nggak kayak gini, Mas? Santri kan? Pasti gitu, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Kesannya pesantren itu kumuh. Kesannya pesantren itu tidak bisa mencetak orang-orang. Tiba-tiba mereka mengatakan, Mas, suaramu yang santri itu cocok menjadi TV voice over. TV voice over artinya pengisi suara, voice over. Anda waktu di pesantren belum dapat itu produk namanya voice over. Apa itu voice over? Karena nggak pernah ada pelajaran namanya voice over. Apa ada pelajaran maga dan sunal anak voice over? Ternyata voice over itu pengisi suara. Dibawa anak ke satu stasiun televisi, salah satunya adalah menjadi voice over di channel yang satu itu. Kita nostalgia ya dengan TV rumah ya, lagi kangen TV ya. Sayang banget ya, nggak apa-apa. Tapi Anda lupakan sebentar, Anda akan ingat bahwa di televisi TV One pernah muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar bola di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara ini? Pernah dengar suara itu? Simple Kak, cuma ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Wah, ya suara saya. Setelah itu dipanggil lagi sama Ustaz Agung Izuhar, Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Dia bilang apa? Kang, bisa minta suaranya enggak? Untuk acara apa? Setiap hari siang Anda pasti pernah mendengar acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri di acara Damai Indonesiaku di TV One. Di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Santri-santri sebagai terbuka matanya, oh ini makhluk yang bicara. Santri, itu namanya voice over. Anda dapat ilmu Allah, fardul kalam, seni bicara melalui lisan Anda yang baik ini. Voice over, kudu jamaahkan. Voice over. Dapat ilmu sekarang. Nanti kalau ada acara panggung gembira dan usaha Anda, nanti ada yang ngomong di belakang panggung kan, ladies and gentlemen, kami up next dan seorang performance spektakuler. Itu namanya voice over. Tidak ada lagi dan ada yang bilang, teman-teman besok kan ada acara panggung gembira nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Biasanya kan gitu tuh, kalau di kampung itu yang ngomong di kolong panggung. Ganti sekarang, teman-teman besok kan ada acara Darussalam performance. Nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Jangan kolong panggung kan? Setelah dari TV One, datang lagi orang Transmedia bilang apa? Pak Happy, suaramu itu deep voice. Dapat lagi itu produk. Apa itu deep voice? Suara dalam. Akhirnya kami diberi amanah untuk mengisi suara ini. Anda pasti pernah mendengar di acara Trans TV dan Anda pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Astagfirullah. Teman-teman, siapa bilang kalau santri nggak bisa berkreasi? Jejak santri untuk negeri. Anda tanya Pak Ibu di mana belajar? Di pesantren. Cuma kita nggak tahu kalau itu namanya voice over. Anak pondok itu bedanya kenceng banget, tapi nggak tahu teorinya itu apa. Gara-gara hari itu kalau udah ke Trans TV dipanggil sama sebelahnya apa? Orang Trans itu bilang, Mas, suaramu cocok untuk isi di program kami. Isi suara apa? Bu, ketika ibu lagi jalan sarapan di pagi hari, saat itu ada disuguhkan satu segmen acara dan ini adalah acaranya. Mau dengar suaranya? Santri Darussalam mau dengar suaranya? Antum pasti belum mendengar ada suara ini di hazan.
Lagi nunggu ya. Kita makin fokus. Sebentar itu saya nafas dulu. Ada pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasanah Rasulullah. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Dari sana ibu-ibumu di rumah senang banget kalau disuguhkan acara dan kita berkiprah di acara ini. Anda tahu setelah voice over, antum harus tahu ada double. Double itu pengisi suara film. Mama di rumah senang banget dengan film-film ini. Kata Pasep udah tahu. Tapi nggak apa, presentasikan aja tuh profilnya. Ngisi suara film. Film apa? Antum pasti pernah mendengar di Antv ada suara di filmnya Jodoh Akbar dan Mahabharata. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya tidak ada sana lagi. Aku tenang ya. Ayo tenang. Ini di Evo. Anda pasti pernah mendengar bagaimana seorang Arjuna hari itu. Nah, santri itu talented itu multi talent. Saat itu saya dibawa ke Antv, orang programmer bilang apa? Mas Andra, nanti ketika ada video, Mas langsung ngomong ya Mas ya. Loh, teksnya mana Mas? Ini nggak pakai teks, Mas ngomong aja. Jadi kalau di filmnya ketawa, Mas ketawa. Kalau di filmnya menangis, Mas juga harus menangis. Kalau di filmnya ngomong apa, terserah Mas Andra ngomong apa aja. Astagfirullahaladzim, saya ngomong apa ya? Kelebihan anak pondok itu Kak. Nah, kelebihan anak pondok semakin kepepet, loading yang semakin cepat. Maka ada istilah the power of kepepet. Qadarullah masuk ke Antv, Anda sudah mengisi suara Bisma ketika melawan sang guru para Surama, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Aku lupa sampai mana bicara tadi. Anda pasti dengar ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Di Mataram, Bunda, di Mataram ada wali santri dia bertanya paling bodoh, Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi aku tanya kau satu hal. Tapi silakan Bunda, itu suara Mahabharata. Apakah Pak Happy suaranya sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Ada istighfar di sini. Tidak mungkin ada masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Silakan masuk kasirnya, tolong coba lihatnya. Takut atau Oke, senang saya lihat hari ini mereka bahagia ya, sesuai dengan pondok Anda. Tapi waktu itu kayaknya udah selesai nih. Mau lanjut? Kenapa Bu? Masih lama banget saja. Iya ibu, enak kali ibu yang duduk, aku yang ngomong. Baik, bismillah kita lanjutkan. Baik teman-teman, kita fokus kembali. Emang generasi harus ada teman-teman majelis talimnya, emang harus dibikin bahagia dulu. Karena apa? Hanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang buat kita akan selalu bahagia. Bisakah kita belajar dari satu detik ini, Bibo? Bisa ada yang baca hari ini? Bismillah, kita coba dulu. Pegang mikrofonnya, kan tenang. Pasti dia bilang, wah kayaknya ada yang bicara nih. Tahu gitu anak duduk paling belakang, gitu kan? Enggak, tenang Bro. Kasih ke sampingnya. Tenang, kasih ke belakangnya. Kalau udah kayak gini, no one sleepy.
Tak mungkin ngantuk. Ini Darussaada jelang senja, suasananya tenang banget. Kalau saya bicara aja nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi akan banyak yang menganikan cipta, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah nih, udah hampir setengah jam saya bicara, kasihkan ke belakangnya. Wahai para guru-guru Darussaada, ingin mereka gak ngantuk saat kau mengajar, kasih game seperti ini, kasih ke belakangnya. Ketika saya kasih ke belakang, yang kanan kiri lagi baca doa. Ini namanya hypnotic. Kasih ke sayap kanan, kasih ke depannya, kasih ke depannya. Semakin jauh itu mikrofon, maka teman-teman akan bilang apa? Tenang brother, kasih ke depannya. Ke sayap kiri, kasih ke depannya. Kembalikan ke bapak ini. Tenang brother. Nah, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. You adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa menjawab salam. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam. Atau tanya, Pak kok bisa kayak gitu ya? Itu namanya adalah hipno. Sampai kapanpun Ustadz nanya ke dia assalamualaikum, maka dia akan jawab assalamualaikum juga. Hai my people, ada tulisan menarik bahwa Darussaada berdiri saat sebelum pandemi, betul ya? 2019 datang, tahun 2020 pandemi datang, tapi nggak mengalahkan pesonanya Darussaada. Darussaada bersama wali santri dan santrinya tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bisakah kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Siapa yang bisa tahu ini bendera mana anak kasih hadiah? Ibu, maju sekali. Ada yang tahu ini bendera dari mana? Jangan sampai gue katakan ini bendera Bantarsari. So, bendera mana? Ada yang tahu nggak? Putra, ada yang tahu bendera mana? Hah? Apakah? Sini. Standby di sini. Pegang mikrofonnya. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Tangan kiri di bawah. Bawah. Lihat ke depan kak, lihat ke depan. Yuk katakan assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Perkenalkan ya, assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Ulangi, assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Mulai. Assalamualaikum, saya Mumtaz Elita Faizin dari Karawang. Subhanallah, keren banget. Anak deg-degan loh suruh dia maju ke depan. Kalau nggak kuat banget mentalnya, ini berapa lama di pondok nak? Udah 2 tahun setengah di pondok ini. Kalau nggak kuat mentalnya, hei anak luar sana, anak SMP SMA, pegang mikrofon maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9. Dia enggak, santai aja dia bicara. Untuk memperkenalkan diri kayak dia orang Karawang ini susah. Anak komunikasi semester akhir dia maju ke depan, apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Yang terdepan kan, ulangi lah, tangan kiri bawah, angkat mikrofonnya, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Elita Faizin. Saya berasal dari kota Karawang. Suaranya MC banget gitu ya. Saya ada ya. Kak, bendera mana itu? Venezuela. Yuk katakan, ini adalah bendera. Ini adalah bendera dari negara Venezuela. Boleh saya evaluasi? Bolehkah? Standby. Nah, Karawang, yuk katakan ini adalah bendera dari Venezuela. You adalah orang kesekian kali yang mengatakan ini adalah bendera dari Venezuela dan jawabanmu adalah salah, kawan. Agak bilang, loh Pak Epe kalau salah ngapain disuruh maju ke depan? Yang saya minta dia maju ke depan. Saya nggak melihat dia salah atau tidaknya. Dia maju ke depan, pegang mikrofon, didengar oleh ribuan orang di depan 40 lebih.
Itu adalah amazing student. I like itu. Panggilannya siapa nak? Faiz. Faiz itu yang menang. Sampai kapanpun bakal berlomba nih, nggak pernah kalah, menang boleh ya. Nih kak, ada sertifikat. Hari ini anak MC kenegaraan di Istana Negara. 20 tahun lagi MC kenegaraan bisa jadi Faiz, alumni dari Darussalam. Lihat ke kamera buat kalender 2023. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Itu adalah bendera kebanggaan bukan dari Venezuela. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang di Kepulauan Solomon. Awal tahun saat pandemi tahun 2020, kami bersama protokoler diberi amanah untuk mengisi seminar motivasi di salah satu pesantren yang berada di Kepulauan Solomon. Dan ketika kami merapat ke sana di awal pandemi, antum lihat tempatnya, indah sih lihatnya. Tapi ketika masuk ke pesantrennya, ini orang-orangnya. Antum lihat ya, ini Kepulauan Solomon dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Itu pesantrennya, santrinya hanya 3 orang. Ini ada orang tuanya. Afwan, punten, mereka nggak punya kostum yang secantik kostum hari ini Anda kok pakai. Mereka nggak punya pakaian muslim seperti Anda pakai dan Sada People. Mereka tak punya masjid, mereka tak punya asrama. Itu rumahnya ibu-ibu, itu rumahnya. Mereka belajar di situ, mereka ngaji di situ, mereka sholat di situ. Yang 97% non muslim, 3%-nya yang muslim. Yang ngaji di sana, ibu-ibu majelis taklim hanya 3%. Tim kami berapa orang? Hampir 20 orang. Sedangkan pesertanya hanya beberapa orang ini. Ketika kami tanya kepada mereka, apa yang membuat orang Solomon ini terpuruk? Mereka mengatakan, Pak Happy, kami terpuruk bukan karena COVID-19. Kami ini terpuruk hampir sekian tahun lamanya. Mereka terpuruk itu bukan karena COVID, apalagi flu dan demam. Mereka terpuruk gara-gara apa, ayah bunda? Mereka terpuruk gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit di tanah Solomon. Mereka nggak mau dekat-dekat dengan pohon ini. Mereka nggak bisa belajar dekat dengan pohon ini. Akhirnya apa? Hari itu kami menyaksikan bersama tim. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji bunda. Mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Kami menyaksikan malam-malam mereka berkumpul di sekitar pohon itu. Mereka berteriak di depan pohon ini. Yang muslim hanya 3%. Indah banget doanya. Biidznika ya Rabbana azza wa jalla. Dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak. Kami yakin engkau ini tidak tuli dan tidak buta ya Allah. Tolong dengarkan kami ini berteriak di hadapanmu. Hanya dengan teriakan ini kami yakin ini pohon bisa tumbang dan hancur. Hanya dengan izin Allah mereka berteriak dan yakin dengan rohnya ini pohon sampai tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Antum di sini, ketika antum mengatakan Ustaz, anda bertanya pada diri, Ustaz, anak ngantri kalau mau makan, Ustaz, bla 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 dan sebagainya. Kemana kau harus berteriak? Teriakan kepada Allah, bukan teriakan kemana-mana. Antum katakan, ya Allah, jadikan aku lebih tenang lagi di pondok ini. Aku lagi berjuang ya Allah. Orang Solomon aja sampai seperti itu. Mereka tak punya baju, mereka tak punya kelas. Antum mau bersyukur. Anak masuk ke pondok pertama kali masuk, Allah, I love this school. Saya cinta dengan pesantren. Apalagi itu. Antum masih mengatakan, baby saya capek pondok ini. Mereka lebih capek. Mereka membaca Al-Quran Iqra 1 kehujanan. Kami teriak manjada wajada. Mereka bilang manjada wajada. Hujan deras banget. Kami lagi ngajar mereka bunda. Anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan. Pakai jas hujan. Tiba-tiba apa yang dikatakan anak Solomon? Hei Pak Chandra, ini manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit kau pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Chandra. Kami kehujanan dan keringat di tempat ini. Malu saya. So kalau gitu kita kehujanan bareng aja deh ya. Sampai segitunya antum ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, berbanggalah ayah bunda yang putra-putrinya berada di dalam pesantren ini. Apa hubungannya dengan Solomon? Ini salah satunya. 40 orang ini sudah dibentuk
karakternya selama berada di Darus Saadah ini. Tapi anak gak mau ketika pulang ke rumah, di rumah banyak yang seperti ini. Nah, ini kira-kira Bapak lagi ngapain? Lagi apa nah? Putri, ini Bapak lagi ngapain? Lagi apa nah? Tanpa saya tulis pun, Bapak lagi marah. Anda bisa dapat video Bapak lagi marah. Tidak mungkin Bapak lagi bersilakan minum. Maksudnya apa Ustaz? Anak belum paham. Dia lagi berteriak depan anaknya. Ibunya berteriak, "Nak, aku benci sama kau. Lebih baik kau pulang lagi aku ke pondok." Anak itu rindu dengan ibunya, rindu dengan ayahnya. Karakter sudah dibentuk itu sampai ketika diteriakin hanya satu kata teriakan, pohon bisa tumbang di tanah Solomon. Apalagi manusia di santri, wa khuliqul insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tak elok dipandang, tak elok didengar. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan korban itu. Ini cocok ayah bundanya datang. Kenapa saya ceritakan di depan Anda, wahai ayah bunda yang kami bangga? Usik rumah ya. Kita jaga hormon-hormon positif anak-anak kita. Karena ini bendera Darus Saadah, tak mungkin hanya Pak Kiai dan Trimurti yang mengangkat bendera ini. Kita ya bunda harus mengangkat bendera ini sama-sama bersama komunitas Majelis Taklim. Karena apa? Ketika kami rusuh ke beberapa titik di Indonesia, ada ketika datang ke pesantren santri. Karena nggak tahu ya kalau Darus Saadah yang kita lihat sekarang ya. Di Darus Saadah ada di antara antum dan harus ada di antara antum yang selama berada di Darus Saadah, antum termasuk yang hormonnya terjaga. Cirinya apa? Yang hormonnya terjaga nggak pernah rusak. Selama di pesantren dia bahagia. Saya coba mau sama kita. Antum kan harus bahagia dan membahagiakan orang lain. Itu harus dulu. Jadilah seperti dia. Udah 5 tahun dia nggak mingkem-mingkem. Ini gambar yang udah bawa kemana-mana. Ketika munculkan di dalam screen pada semua tertawa itu santri. Jadi bahagia. Yang lagi sedih pun bahagia. Lagi galau melihat dia. Jadi anak lagi galau, anak munculin gambar 2 anak ini. Anak gak tahu makhluk ini datang dari mana. Hei, happy aja dia bahagia. Antum bilang, Ustaz, Darus Saadah, I'm happy today. Anak Said, Ustaz, anak bahagia. Orang tua antum di rumah pasti juga bahagia. Kalau ibunya nggak bahagia, jangan salah dan jangan salahkan pondok kalau saatnya pasti nggak bahagia juga. Maka ketika antum, Pak Kiai, ini anak kami masuk pondok, maka kita harus bahagia selama pesantrennya di pondok. Kalau bahagia, kalau orang tuanya ingetin terus di rumah, apalagi sering dijenguk, lama-lama nggak bahagia, harus bahagia. Yang kedua, jangan ada santri Darus Saadah yang seperti biasa-biasa aja. Orang tua bahagia, santri bahagia. Jangan sampai orang tuanya biasa aja, pasti santrinya juga biasa-biasa aja. Punten ustaz-ustazah juga jangan yang biasa-biasa aja. Kita harus sama-sama bahagia hari ini. Kalau antum biasa-biasa aja, mau ujian, belajarnya biasa aja, masuk ruang ujian, pasti dia menjawab ujiannya biasa-biasa aja, keluar dari ruang ujian, hasilnya juga biasa-biasa saja. Meninggalnya ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, jawabannya biasa saja. Kan kita harus extraordinary. Kita harus menjadi orang yang powerful. Kita harus istimewa. Jangan sampai kita masuk ke generasi yang cemas. Ayah bunda, saat pandemi kemarin banyak komunitas Majelis Taklim cemas. Anak tinggal di Bogor bunda, di Sentul sana Majelis Taklim ada, tapi ketika pengajian jaga jarak dia. Anak di mimbar, ketua Majelis Taklimnya di luar, yang di tengah bendahara sendiri. Jaga jarak semua. Jadi saya ngomong dengan siapa di situ? Hilangkan kecemasan itu. Berikutnya, jangan sampai ada santri keluarga besar dari Saadah, antum selama berada di pondok, jangan sampai termasuk orang yang Allah. Kan katanya gini, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum teriak, "Tapi saya lelah," wajar lelah. Tapi kalau larut dalam kelelahan, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Ibu-ibu Majelis Taklim, Anda pilih mana? Lelah atau lillah? Mana suara ibu ini? Lelah apa lillah?
lillah. Lelah wajar, karena apa? Bis. Ungkapan Imam Syafi'i sangat indah. Apa ungkapannya? Nih, kita coba ya. Ini kakak kita yang paling besar. Dibaca nak, ungkapan Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Siapa nama antum? Ahmad Irul Ahmad. Dari mana antum? dari Jurau. Betul. Saja. Saya kira dari Jayapura saja dulu. Bentar saya di sini kan? Pegang mikrofonnya kan? Terima kasih. Saya Bicandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Ahmad Irul dan sampai jumpa. Masya Allah. Karena kita banyak MC di sini ya. Lama-lama saya kompetitifan juga orang jadi. Kak, bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan siapa? Imam Syafi'i. Termasuk ungkapan Bapak yang satu ini. Belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Ibu-ibu mendidik anak itu emang lelah. Tapi kalau nggak pernah mendidik, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Lebih baik kita keluar darah di medan perang daripada kita kalah setelahnya. Karena apa? Bismillah. Jangan sampai antum termasuk generasi yang stres. Antum baru 7 bulan di pondok, stres di pondok. Antum tahu jadi orang stres kayak gimana? Nah, tuh. Itu jadi orang stres kalau Putri, jadi orang stres kayak gimana? Antum lihat video ini. Ibu-ibu jadi orang stres kayak gimana? Ada lihat video ini dengan sesal. Ini adalah ciri orang yang stres, yang dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia stres, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia sudah stres, kalau dia stres dengan apa yang dia kerjakan, maka lama-lama dampaknya apa? Dia akan melukai dirinya dan melukai. Dari sadar, antum mau dikatakan seperti bapak yang satu itu? Stres. Udah tahu besok mau ujian, santai-santai aja. Bukannya jelas dalam mahfuzat, man arofa hudas. Itu barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka dia akan siap-siap. Maka Bibo yang dikhawatirkan adalah ini ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang bertanya di acara kita, Pak Hebi, kenapa saya anak-anak saya itu nggak fokus belajarnya? Pak Hebi, kenapa ya santri saya itu udah sekian tahun loh di pondok tapi kayaknya dia nggak berhasil. Jangan salahkan pondoknya, jangan salahkan alamnya. Ternyata yang disalahkan adalah ada bagian otak yang terganggu. Antum bersyukur gak pegang handphone di pondok ini. Orang di luar sana di capture otaknya. Ternyata ada bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Namanya adalah prefrontal cortex. Dia stres ketika SMP di luar, dia stres ketika SMA di luar. Ibunya ikutan stres, bapaknya ikutan stres. Akhirnya keluarga itu keluarga stres. Ketika di capture itu korteksnya, ada bagian otak titipan dari Allah. Itu namanya cortex. Di mana letaknya? Di belakang dahi. Santri pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. So, mana dahi? Mana? Ada yang nanya dahi saya mana ya? Pak, di sini. Bukan di sini saya. Sejak kapan dahi berhijrah ke belakang? Di situ ada konteks. Saya lucu-lucu gitu ya. Di situ ada konteks tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Aina sautuk. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah artinya adalah konteks. Kalau konteks sudah rusak, ada cirinya. Apa itu? Yang pertama,
Kalau korteks itu rusak di area dahi ini, dia akan sulit mengatur masa depan. Jangan harap masa depanmu di Darus Saadah indah kalau korteksmu selama di pondok gak sakan waktu-waktu gak tunduk pada Bapak pesantren. Ciri yang korteksnya kena kayak gimana nih? Santri baru, ciri yang korteksnya kena biasanya banyak di santri baru. Dia suka murung. Orang murung gak ada di Darus Saadah, dia harus bahagia. Orang yang suka murung, korteksnya kena. Ada anakmu bunda, dia suka murung aja, yang lain olahraga dia diem aja. Yang lain diam, dia olahraga. Yang olahraga dia diam. Dia orang diam, dia olahraga sendiri. Nah, itu dipertanyakan konteksnya. Andai kan di asrama antum, di kamar antum ada orang yang murung aja, pegang kuda dia. Tapi korteks itu masih ada bang. Jangan-jangan sudah hilang. Yang berikutnya, korteks rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia tidak menjaga kebersihan di pondok. Dia nggak patuh terhadap pondok. Apalagi cirinya dia nggak sopan dengan sesama, bahkan tidak kreatif. Maka selama antum bisa sopan dengan sesama, antum menjaga korteks antum bahagia selama di pondok, orang tuanya juga ikut bahagia, itu indah banget. Nasiahnya akan tetap terjaga. Tepuk tangan bagi kita semua hari ini. Maka semangat antum. Masih semangat? Ya semangat banget ya. Lama-lama nggak jajan di Jakarta ya. Sekarang saya berterakhir. Sebelum saya tutup, pilih wahai Darus Saadah Majelis Taklim. Anda pilih mana? Bergerak apa tertinggal? Pasti semua bilang Pak Ebi, saya pilih bergerak. Andai kan Darus Saadah hari ini speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Lebih cepat daripada sebelumnya. Karena apa? Ini alam bergerak dengan cepat. Santrinya harus bergerak dengan cepat. Semua perubahan suka tidak suka perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu wujudmu nggak kayak gini. Karena nggak percaya? Kalau nggak percaya lihat fotomu waktu SD. Pasti beda dengan hari ini. You ganteng-ganteng, yang putih cantik-cantik. Lihat fotomu waktu SD kelas 1. Pasti you nggak mau lama-lama lihat foto itu kan? Perubahan sudah terjadi. Karena apa? 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai dengan gambar yang satu ini. Gara-gara dia tertinggal, tak tahu dia kemana sekarang. Karena orang-orang sekarang sudah hijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke sini. Betul? 10 tahun yang lalu Anda pasti lihat orang pegang handphone, ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Yang berapa itu? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu handphone itu sekarang karena dia nggak bergerak dan tertinggal. Orang-orang sudah hijrah. Kemana handphonenya? Ke Android atau iPhone-nya. Ini kan handphone yang ada maksud. Ini kan? Ini handphone yang ada maksud. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu ya. Banyak kemana? 30 tahun yang lalu, Anda di Tasikmalaya sering banget. Kalau udah pulang dari SD, Anda belum masuk pesantren, ada sekolah agama. Kita nostalgia sebentar. Ibu-ibu pasti merasakan sekali. Dulu 30 tahun yang lalu, anak Anda atau saya sendiri pernah menggunakan kostum yang satu ini, betul? Perubahan sudah terjadi. Anak-anak hari ini, generasi milenial yang di luar sana, kostumnya berubah. Kayak gimana kostum anak hari ini? Pasti nggak mau dia pakai kostum kayak gini. Kostumnya udah berubah kayak gini kan? Maksudnya apa Pak Herbi? Andaikan gaya belajarmu, andaikan pola pikirmu, andaikan gaya ngajimu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita gelindas oleh zaman. Anak ulangi ya nak ya. Andaikan gaya belajarmu sama dengan waktu di SD, siap-siap kita tertinggal. Antum sudah ikhlas depan kami bergerak, berarti harus bergerak jiwa raganya untuk terus mengangkat bendera ini. Karena apa? Bismillah. Before I close this event, sebelum saya tutup, semua ibu-ibu yang depan kami hari ini, termasuk anak-anaknya yang hari ini hadir, beberapa tahun silam dulu belum ada di Darus Saadah. Hanya sebuah kebun yang bernuansa hijau, hanya niat dari sang almarhum. Di situ ada tajdid. Semua para putranya punya niat untuk mendirikan pesantren. Dulu antum gak terpikir akan masuk di alam Darus Saadah. Dulu antum masih bangga dengan kostum TK-nya, masih bangga dengan kostum merah putihnya. Itu yang terjadi waktu SD hari itu. Ketika masuk ke alam pondok, pasti semua mengatakan Bismillah, masuk pondok ini. Beberapa tahun lalu antum masuk ke gerbang melihat logo Darus Saadah, antum sudah ikhlas, ya Allah Bismillah, anda harus belajar di pondok ini. Apa impian antum hari ini?
Impian ibu-ibu, impian wali santri, impian santri hari ini adalah satu. Anak terbayang banget Ustaz. Tak tahu berapa tahun yang akan datang. Ada auditorium besar. Di situ ada acara. Apa acaranya? Haflatul takhrij, prosesi wisuda santri perdana. Ada ngebayangin tangan-tangan mungil antum hari ini masih polos-polos. Suatu saat kau akan berteriak, Pak Happy, anak yang pernah dimotivasi sama Pak Happy sore itu. Kami udah di wisuda loh, Pak Happy itu orang tua kami menyaksikan. Ibu-ibu menyesali menyaksikan. Darussa ada auditorium darussa. Di situ ada tampil. Pasti Anda merinding, anak dipanggil sama MC-nya wisudawan pertama. Ananda tampil dengan gagah maju ke atas panggung wisuda darussa Anda, generasi perdana. Anda tunduk depan sang kiai. Pasti kiai mengharu biru hari itu. Nah, kepangkan sayapmu. Kau harus lahir untuk negeri. 40 orang ini adalah perintis-perintis orang-orang hebat. Bukankah ini impian anak Manado? Anak Manado dia punya impian. Aku akan wisuda. Saat wisuda memulai, anak MC di samping. Kami katakan prosesi wisuda akan segera dimulai. Anda tahu ada yang teriak di belakang. Dia mengatakan, Mas Chandra jangan dimulai dulu Mas acaranya Mas. Kita nunggu satu wisudawan, kasihan dia Mas. Dia santri juga Mas Chandra. Tolong tunggu sebentar. Itu acara kampus. 30 menit menunggu wisudawan yang terlambat. Antum tahu kenapa dia terlambat? Ini alasannya. Bunda, kenapa dia terlambat dari wisuda? Ini alasannya. Karena dia punya sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Karena dia berjalan kaki 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus menggunakan kursi roda. Dia tak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan umum. Antum bisa lihat hari itu satu potret ketika sang ayah mengatakan, aku bangga punya anakku sudah wisuda hari ini. Bukankah antum juga punya impian seperti dia? Dia bukan anak yang keren nilainya, tapi akhlaknya yang terbaik. Bukankah antum punya impian suatu saat antum akan berikan kasut terindah berupa toga untuk orang tua tercinta Anda? Tayangan ini kapan Bapak Ibu? Ini tahun 2018. Kami saksinya sebelum pandemi hari itu. Qadarullah tahun 2019. Tayangan ini kami bawa ke satu kampus UIN ada di Aceh. 500 warga Aceh berlinang air mata di Masjid Baitur Rahman. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku juga minggu depan akan di wisuda Pak Chandra. Siapa yang teriak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Dia melihat tayangan video tadi, berlinang air mata dia. Dia anak Lok Sumawe sambil mengatakan, Pak Chandra, aku minggu depan di wisuda Pak Happy. Aku akan berikan togaku untuk orang tuaku. Dia pengen banget di wisuda, santriwati ini pengen banget di wisuda, tapi Masya Allah, Allah berkehendak lain. Ungkapan penyair itu indah, tajri riyah di mana tastahi sukun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layar. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau di wisuda, dan detik-detik mau di wisuda dia meninggal dunia. Dia gak merasakan indahnya bagi toga. Dia gak merasakan indahnya berjabat tangan dengan ibunya. Tapi saat acara berlangsung, ketika acara tetap berjalan, sayap kanan ucapan selamat dan sukses wisudawan-wisudawati, sayap kiri turut berduka cita untuk sang almarhumah. Saat itu apa yang terjadi? Ketika kami katakan prosesi wisuda dimulai, Rina Maharami, sang almarhumah dari tanah Lok Sumawe, tiba-tiba ada seorang ayah yang lari di belakang aula menggunakan baju yang sangat sederhana. Dia menarik jas saya sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah yang kau sebut tadi. Walaupun putriku ini sudah tertanam di dalam tanah hanya sebuah batu nisan, tapi izinkan aku naik ke atas panggung menggantikan posisi almarhumah. Dia naik ke atas panggung, dia mengambil ijazah sang putri, dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. 2019. Anda bisa lihat ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bukankah ini impian generasi dari sana?
Antum pengen banget hari itu di wisuda, antum dipanggil sama MC-nya. Antum sekarang lagi udah, ya Allah sehatkan umur kami, sehatkan kedua orang tua kami, panjangkan umurnya, panjangkan umur guru-guru kami, kiai kami. Bukan lagi itu teriakan antum. Antum lihat deh, bajunya sangat sederhana, tapi wajahnya penuh dengan ketulusan, ikhlas, penuh dengan cinta. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. Kami menyaksikan 2019 hari ini. Tanah Rencong hari itu berduka. Tanah Serambi Makkah hari itu berduka. Kalau antum lihat, Masya Allah, kami pun sebagai MC tak tekun, tak bisa bicara apa-apa. Kenapa semua itu bisa terjadi? Semua hadir karena ada dahsyatnya pelukan yang dirindukan oleh sang anak terhadap orang tuanya. Ibu yang hari ini hadir di depan kami, andaikan Anda masih punya sang ibu, pasti kau ingin peluk dia penuh dengan cinta. Tapi ketika ibunya sudah tiada, pasti kau berdoa di atas batu nisannya. Kenapa ibu-ibu yang kami bangga, kami mengatakan ini kepada Anda? Inilah yang namanya the power of dream, kekuatan impian. Teman-teman, di mana-mana kalau udah topiknya ini, pasti banyak orang Bombay di situ berendang air matanya. Antum bilang, Ustaz kenapa ya padahal 5 menit yang lalu kita masih tertawa-tawa, kenapa tiba-tiba kami nangis semua? Anda bilang, itu gara-gara videonya. Bukan. Itu gara-gara musiknya Pak Happy bikin kita nangis semua. Bukan. Terus gara-gara apa Pak Happy? Gara-gara saya ngomongnya lebay.com. Itu namanya skill komunikasi, Ibu. Anda nggak tahu, saya lagi bercerita. Kalau bercerita biar kena ke orang kayak gitu ngomongnya. Dari mana mulainya Anda beri air mata nih gara-gara ini? Coba kalau saya ngomongnya kayak gini, saya ulangi ya. Gini. Terus saya ngomong kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan nanti kan di wisuda ya. Nanti kan di wisuda, ya namanya wisuda kan pastilah semua berharap banget ya saat wisuda ya. Nanti kan dipanggil tuh MC-nya ya, wisudawan pertama maju ya. Terus maju ya ke atas ya. Terus disematkan ya. Terus dipanggil gitu. Saya tuh dulu pernah kemana? Ya pas kemana doa saya berlatih. Ada acara wisuda, ada satu orang terlambat ya sudah ya. Mau lihat videonya nih sebentar ya saat ini. Ini videonya ya. Di mana videonya kayak gitu. Tuh itu apa tuh itu ya. Jadi bapak itu sakit ya, bapak itu sakit, jadi kalau saya ngomongnya kayak gitu ada tertawa. Terus maksudnya apa Happy? Kalau sekiranya saya nggak bikin Anda cair kembali, saya akan tanggung jawab. Nanti akan tanya Pak Kiai, Happy, kok jadi gantung tiba-tiba anak-anak keluar dari masjid matanya udah gak berbentuk manusia ya kan? Akhirnya anak tertawa lagi hari ini. Itu namanya hypno people, itu namanya hypno. Namanya apa? Jadi Anda hari ini lucu wajahnya selama 1 jam lebih. Dalam sekejap Anda tertawa lepas banget, tapi dalam sekejap tertawa itu hilang dan muncul dengan air mata. Dalam sekejap air matanya itu hilang, tertawa lagi, dan Anda deg-degan gara-gara leser warna merah ini. Jadi saya lucu melihat wajah Anda hari ini ya. Makhluk seperti apa Anda ini ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka, yuk ikuti kata saya sama-sama. Belajar itu penting. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Jangan yang penting belajar. Ulangi, belajar itu penting. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Jangan yang penting belajar. Kalau antum setelah ini mengatakan, yang penting saya belajar, pasti nggak beresnya. Bu, mendidik itu penting. Jangan yang penting mendidik. Kalau Anda mengatakan, yang penting mendidik, pasti nggak beresnya. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Pasti banyak yang bercanda, buat status di WA hari ini. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Santri, belajar itu penting. Belajar itu penting. Guru jamaatan, belajar itu penting. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Jangan yang penting belajar. Ya, udah. Udah setengah 6. Lagi maghrib ini jangan sampai sampai kisah di sini kita ya. Karena antum bersuatu di berjamaah. Antum masih semangat? Next, kalau kata Pak Kiai, kalau kata Ustaz Asep, nanti kesini lagi, jangan kesini.
Ya, kita akan belajar banyak lagi tentang dunia public speaking, dunia komunikasi dan sebagainya. Maka itulah yang bisa kami sharekan di depan Anda semua. Salam takzim kami untuk keluarga tercinta Anda, buat ayah bunda yang hadir. Terima kasih. Insya Allah next kita akan menikah kembali di Darussaada ini. Semoga Darussaada ini terus berkibar untuk negeri ini. Wahai dan Fatih Robi, sebelum kita keluar, tunjukkan takbir antum untuk negeri ini. Takbir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Happy Chandra yang telah memberikan kita semua